Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat buat mengisi liburannya dengan tetap mempersiapkan UTBK-nya. Yeah. Ya, kembali lagi bersama Yayat. Semoga teman-teman tetap nggak bosan-bosan bersama saya ya dalam kelas penalaran matematika kali ini. Oke, ya seperti biasa, pesan saya sebelum mengisi kelas, siapkan makanan, cemilan, siapkan minuman, dan siapkan ya alat tulis menulisnya yang membuat dan segala hal yang membuat teman-teman bisa bersemangat belajar. Oke, sip. Nah, sebenarnya malam ini tuh, mohon maaf saya tidak mempersiapkan bahan materinya, tapi kayaknya kita bakal isi dengan eh, latihan-latihan soal ya. Latihan, latihan soal. Oke. Apa sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Kak. Oke, aman guys. Bentar, oh ya, sebelumnya saya on cam dulu ya. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakal latihan-latihan soal. Nah, saya mau cari dulu anunya. Soal-soalnya dulu. Soal. Boleh kemarin itu kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Bentar ya. Kayaknya aku coba ini. Tutor. Ini dia. Kemarin itu kita sudah belajar eh dari penalaran induktif dan deduktif sampai apa sih namanya? Barisan dan deret gitu. Barisan dan deret ya. Oke. Ya, kayaknya kita bakal coba untuk latihan-latihan soal di antara apa di sekitar itu saja sih. Ya. Contoh soal PDK tentang penalaran. Ini. Eh, Oke, ini sudah ada. Coba ya. Snipping tool. Oke, soal nomor 1. Nah, ini dia. Nah, ini jadi kita dikasih deret ya suatu barisan tuh A 64, 32, 40, 8, 16 B. Oke, nilai yang memenuhi A dan B adalah oke, kan kita kemarin sudah belajar pelanaran deduktif, jadi kayak kita memperhatikan pola-pola gitu. Pola yang memungkinkan sehingga memungkinkan benar apa sehingga si barisannya ini benar gitu. Nah, coba kalau kita perhatiin eh ini kalau 64, 32, 40, 8, 16. Kalau kita tinjaunya tiap satu deret, tiap satu angka, tiap satu suku, kalau ini kan 64 ke 32 kan artinya itu dibagi 2. Baru 32, 40 itu ditambah 8. Baru 40 ke 8 itu 5. 8 ke 16 itu 2. Jadi kalau kita
tuliskan. Coba kita tulis dulu. Ini harusnya apa sih namanya? Kita dapatkan si polanya itu teratur gitu ya, nggak rancu gitu ya. Ih, mana ini? Nah, ini harus dibesarin lagi. Ah, ini dah. Lebih cantik. Nah, 4 ke 32 itu tadi dibagi 2. Kalau 32 ke 40 dikali 5. Ditambah 8. Ih, mana sih anunya? Tintanya? Oh ya. Ditambah 8. Kalau 40 ke 8 dibagi 5. Baru 8 ke 16 ditambah 8 lagi. Oke. Jadi ceritanya ini kalau 64 ke 32 kan dibagi 2. 32 ke 40 tambah 8. Baru 40 ke 8 bagi 5. 8 ke 16 tambah 8 lagi gitu. Kira-kira yang bagus aturannya bagaimana ya? Kalau ini kayaknya kurang teratur sih. 32, 5. Kalau setiap ini, misalnya kalau dua ini apa? Setiap dua ini ya. Kalau kita kotakin, nggak apa-apa. Kalau kita kotakin ini ke sini, yang ini, baru ini, dan ini tuh, itu setiap berpindah ke satu suku tuh ditambah 8 gitu. Jadi misal kalau 32 ke 40 ditambah 8, 8 ke 16 ditambah 8 gitu. Artinya saya bisa simpulkan di dua suku awal ini dari A ke 64 itu ditambah 8 gitu. Nah, berarti yang tepat mengisi A ini ya dugaan awal ya. Yang tepat mengisi A adalah si 64 kurang 8 berarti A ditambah berapa? A kalau berapa sih nilai A sehingga kalau ditambah 8 hasilnya 64 gitu. Berarti 56 ya. 56. Oke. Nah, sekarang nih kalau begitu, nah sekarang kita coba coba saya tulis lagi ya. A 64 32 40 8 16 dan B. Nah, selanjutnya kalau kita kotakin yang ini 64 ke 32 baru 40 ke 8. Nah, 16 ke B. Nah, kan kalau 64 ke 32 itu 64 ke 32 itu dibagi 2. Kalau 40 dibagi 8 dibagi 5. Nah, artinya kalau 16 ke B, nah ini kan kalau kita lihat 2 dan 5 apa? 2 5 itu kan selisihnya 3 gitu. Selisihnya 3. Berarti si kotak biru ini gimana ya penjelasannya? 64 ke 32 itu dibagi 2. Nah, kalau 40 ke 8 itu dibagi 3 lebih apa? 2 ditambah 3 itu, berarti 5. Itu. Berarti kalau 16 ke B berarti ditambah 5-nya ditambah 3 lagi. Jadi 8. Artinya kita dapatkan B-nya itu 72 gitu. Berapa 16 bagi 8 2 ya. Oke, sip. Nah, jadi apa yang saya dapatkan di sini ternyata polanya begini teman-teman. Kalau kita ambil tiap dua suku awal A64 32 40 8 ke 16 dari dari angka awal dan angka selanjutnya itu dia ditambah 8 teman-teman. Yang kotak merah ini A ke 64 ditambah 8, 32 ke 40 ditambah 8,
8 ke 16 itu ditambah 8 gitu. Sehingga kita bisa simpulkan nilai A yang memenuhi itu adalah 56. Soalnya 56 ke 64 itu selisihnya 8 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau 4 ke 32 kalau kita ambil dua suku setelah A, berarti 64 32 tiap dua suku ya, 64 32 40 dan 8, 16 dan B. Nah, 64 ke 32 itu kalau peralihannya bukan sih. 64 kalau ke 32 itu dibagi 2. 40 ke 8 itu dibagi dengan 2 ditambah 3 gitu. 2 tambah 3 berarti 5 ya. Nah, selanjutnya 16 ke B itu 16 B itu dibagi dengan 5 ditambah 3 gitu. Jadi setiap pembaginya ini ditambah-tambah 3 gitu ya. Jadi yang tepat di sini 16 ke B itu dibagi 5 tambah 3 8. Berarti 16 bagi 8 2. Jadinya nilai A-nya itu adalah 56. A-nya 56. B-nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal ini? Sorry, kalau mungkin kayak kelibet gitu. Mungkin ada yang kurang dipahami gitu. Ada enggak? Oh iya, beda. Hmm. Kalau kemarin jawabannya apa? Yang sama contohnya sama Kak Roza gitu. Oh, C. Wah. Hmm. Kalau dilangkai step satu angka bisa Kak, 64 ke 40 itu kurang min 24 dan 40 ke 69 min 24. Jadi 6 B-nya min 16. Oh. Pergi ngopi deh ya. Jangan. Nah, memang kayaknya ini beda-beda nih jadi beda-beda anunya, tapi coba kalau dari Karozak coba ke step satu angka. Hmm, betul juga sih. Betul. Coba kalau dari Kak Rozak. Ini saya juga bingung. Lumayan juga ini anunya. Pemahaman jadi. Oke, coba ya. Kalau ternyata yang lebih enak dilihat itu punya Kak Rozak berarti itu benarnya. Oke, coba. A 64 32 40 8 16 B. Oke, ini versinya yang Kak Rozak. Nah, jadi katanya setiap apa ya? Eh, jadi setiap suku itu setiap suku kalau mau ke suku lain itu ngelangkahi satu suku gitu. Jadi A langsung ke 32, 32 ke 8, 8 ke B. Sedangkan si 64-nya ke 40, 40 ke 16 gitu. Nah, perhatikan kalau 32 selisih dari 32 ke 8 itu adalah minus 24 gitu. Dan kalau yang 64 ke 40 sama juga minus 24. 40 ke 16 juga ternyata selisihnya minus 24 gitu. Artinya kalau kita bisa simpulkan ternyata setiap perpindahan yang suku yang A ke 32, 32 ke 8, 8 ke B itu selisihnya minus 24 karena 64 ke 40, 40 ke 16 juga itu selisihnya 24 gitu. Dan demikian yang tepat untuk mengisi A sehingga kalau A ke 32 A kalau dikurang 24 itu sama dengan 32, berarti ya tambahin 32 ditambah 4 gitu. 32 ditambah 24. Isinya 56. Nah, sedangkan kalau ke B
nilai B yang memenuhi itu berarti ya hasil dari 8 dikurang 24 minus 16. Jadi kalau ini jawabannya A 56, B-nya min 16 gitu. Jadi ada 2 jawaban ternyata ya guys ya. Tapi menurut kalian yang enaknya yang mana? Yang kayak apa sih sebenarnya? Kalau secara penalaran deduktif tuh apa ya? Punya apa ya? Memiliki pola gitu. Maksudnya polanya tuh benar-benar bisa kepake terus gitu. Kira-kira yang E atau C? Kalau E, misal nih, kalau E, kalau saya mau lanjutkan sukunya, berarti ini B ke B apa kan B tadi hasilnya 2 ya? 2. 2 ditambah 8 berarti 10. Ditambah 10 baru kalau ngisi di sini 10. Nah, berarti 10 ke suku selanjutnya itu berarti harus dibagi dengan 8 ditambah 3, 11. Oh, 8 berarti ini harus bagi 11. Di 10/11 gitu. Oke. Kayaknya jawabannya E ya, teman-teman. Karena ternyata kalau kita melihat versi jawaban E, itu jawabannya nggak bulat gitu. Jawabannya nggak bulat. Sedangkan kayaknya pembuat soalnya inginnya deretnya itu bulat. Bilangan bulat gitu. Nah, sedangkan kalau yang C, ini kalau dikurang sesuatu itu pasti nilainya bulat gitu ya. Jadi jawabannya bukan E ternyata guys ya. Jawabannya C. Oke. Sepakat teman-teman? Oke. Sorry ya. Nah, tadi yang versi yang jawaban E itu punya kelemahan teman-teman. Karena kalau saya mau nerusin si deret, berarti dari B kan kita dapat B-nya 2. Nah, 2 setelah 2 itu adalah 10. Soalnya kita patokannya di sini nih. Patokannya di yang kotak-kotak merah ini. Ditambah 8. Nah, selanjutnya kita pindah ke kotak biru nih. Yang barisan biru yang di kotak-kotakin biru. Nah, kalau 10 dari 10 untuk dapatkan suku selanjutnya itu harus dibagi dengan 8 ditambah 3. Soalnya tadi yang ini tuh yang di kotak biru itu harus dibagi dengan Ini kan dari 2 dibagi 2. Nah, di kotak selanjutnya terus dibagi dengan 2 ditambah 3, 5. Baru kotak selanjutnya itu dibagi lagi dengan 5 tambah 3, 8. Berarti yang ini untuk dapatkan suku selanjutnya, suku setelah 10 itu harus 10-nya dibagi dengan 8 tambah 3, 11. Nah, ternyata yang kita dapatkan adalah 10/11 gitu. Nah, ini kelemahannya. Kayaknya pembuat soalnya itu mintanya kayak barisannya ini adalah barisan bilangan bulat gitu. Sedangkan 10/11 ini bukan bilangan bulat. Makanya kalau yang E ini kurang tepat gitu. Sedangkan kalau yang C ini karena Karena ini operasinya cuma pengurangan doang. Dari A ke 32 ini minus 24, 32 ke 8 cuma minus 24, dan 8 ke B juga hanya cuma minus 24. Kalau kita lanjut ke suku selanjutnya, berarti ya cuma minus 24 doang gitu. Begitu sih. Minus 24 dan kita dapatkan bilangan bulat juga gitu. Nih contohnya tadi kan B-nya dapatnya 16 ya. Ini 16, min 16. Min 16. Berarti 16 suku selanjutnya dari sini. Harus minus 24, berarti 16 dikurang 24 itu minus 8.
Nah, baru kalau suku setelah min 8 berarti kita ambilnya dari sini, dari B. Ya. Ini harus minus 24 lagi, berarti minus 40. Nah, ternyata kalau kita lanjutkan terus deretnya, kita dapatkan bilangan bulat gitu. Oke, jadi kita patok ambilnya yang C. Oke, gimana? Gila, satu soal kita bahas 20 menit. Oke, gimana yang lain? Sepakat jawabannya C? Pasti saya feelingnya C juga. Oke, sepakat. Oke, thank you tadi yang sudah mengoreksi. Oke, thank you, thank you. Sip. Sekarang kita coba soal lain. Kita coba clear. Oke. Yo, Tati. Coba soal lain ya. Yang sampai nih sama aja soalnya ternyata ya guys ya. Ya, saya mau mengonfirmasi dulu apakah ini adalah soal yang sama juga sama Kak Rozak. Yang nomor 2. Oh, alhamdulillah. Oke, takutnya sama tuh. Sudah dibahas. Oke, ini. Oke, kita coba-coba ya. Nah, sekarang kita nomor 2. Nah, kita punya barisan 6, 7, 8, 10, 13, 18, dan 26. Oke, coba kita tulis lagi ya, biar lebih enak. Ini soalnya, mana yang kursorku? 6, 7, 8, 10, 13, 18, 26. Bentar. Oh ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita perhatikan 6 ke 7 ini ditambah 1, 7 ke 8 ditambah 1, 8 ke 10 ditambah 2, 10 ke 13 ditambah 3, 13 ke 18 ditambah 5. Baru nilainya 5, ku. Dan 18 ke 26 ditambah 8. Oke. Perhatikan teman-teman. Kalau kita lihat angka-angka merah ini, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Teman-teman coba tebak. Ini apa ya istilahnya? Kalau teman-teman peka, ini sebenarnya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8 ini adalah suatu barisan bilangan, teman-teman. Nah, dan langsung jawabannya ya. Dan ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Jadi, Fibonacci itu kalau peralihannya tuh, jadi apa ya? Fibonacci kalau kita urutkan di 1, 1. Nah, suku selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Berarti 1 tambah 1, 2. Gitu. Baru, suku selanjutnya itu adalah ya hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1 tambah 2, 3. Berarti selanjutnya adalah 2 tambah 3, 5. Selanjutnya 5 tambah 3, 8. Artinya, dari sini, ya suku selanjutnya adalah 5 tambah 8, 13. Dari sini tuh ya
Berarti kita sudah simpulkan suku selanjutnya setelah 26 itu adalah harus ditambah 13, teman-teman. Berarti hasilnya 39. Oke. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Aman. Oke. Wah, alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa emot. Nice. Kak, Ya. mau aja bertanya, misalnya ini yang barisan bilangan merahnya kayak suku pertama 2, 2, baru selanjutnya 4, baru 6, begitu. Fibonacci juga itu, Kak? 2, 2, 4, 6. Tidak, karena 4 ke 6-nya itu harus apa? 4 ke 6-nya itu ditambah 2. Dan 2 itu kan bentar. Ini saya tulis nah, 2, 2, 4, 6 tuh. Ya. 2, 2, 4, 6. Ini kan di oh ya, Fibonacci itu aturannya dari 1 sebenarnya. Jadi kalau 2 ke 2 kan oh ya tambah 0 sih sebenarnya. Enggak apa-apa sih. Nah, ini langsung ditambah 2 ini. Harusnya ditambah 1 dulu. Begitu. Jadi ini bukan Fibonacci. Terima kasih. Aturannya dulu harus oke, tambah 1 gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Oke, coba kita satu soal lagi tentang ini. Astagfirullah. Ini kan namanya angka saja ya, guys ya. Hmm. Ini cari satu soal lagi deh. Oh, ini. Deduktif. Mana sih bagus ini? Ais. Oh, ini mah deh. Ini penalaran deduktif ya, guys ya. Nah, ini dia. Nah, pertama nih, pria berasal dari Mars. Baru wanita berasal dari Venus. Kesimpulannya adalah dengan demikian pria dan wanita tidak akan bisa mengerti satu sama lain. Ini valid atau invalid? Kayaknya kita belum pernah belajar ini. Skip deh. Kayaknya belum pernah belajar serius. Jangan dulu deh. Kayaknya lebih ini. Astaga. Cari yang bagus deh. Oh, ini. Kayaknya bagus deh. Oke, ini. Gampang deh. Semua pelajar memakai kaos kaki putih. Ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Kesimpulannya, ada pelajar yang hadir di sekolah. Bagaimana validitas kesimpulannya ini? Kesimpulan di atas. Apakah valid atau invalid? Oke. Kita coba ya. Nah, pertama tuh semua pelajar. Jadi pelajar itu ya semua pelajar itu memakai kaos kaki putih ya intinya. Nah, kalau semua itu dikasih kuantor ini ya, apa lambang ini semua. Misalkan pernyataan apa
memakai kaos kaki putih ini, saya simbolkan dengan X ya. Biar lebih bacanya enak. Ini X. Berarti semua X gitu. Nah, baru yang kedua, ini pernyataan satunya. Pernyataan premis 1, premis 1. Premis 2, katanya, ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Berarti kita tuliskan ada yang hadir di sekolah yang tidak memakai kaos kaki putih. Berarti dia lamanya kayak gini. Nah, negasi karena ada kata tidak gitu. Tidak memakai kaos kaki putih. Ada yang tidak X gitu. Nah, kalau kita kesimpulannya adalah kalau kita simpulkan ada pelajar yang hadir di sekolah. Ada pelajar yang hadir di sekolah. Bentar. Bagaimana tulisnya, Di? Oh, atau gini deh. Bentar ya. Gimana nih? Semua pelajar memakai kaos kaki putih. Ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Kayaknya ini beda-beda variabel sih. Coba ya. Kalau kita misalkan semua pelajar itu adalah X. Teruskan coba. Bentar ya. Misalkan pelajar. Misalkan itu yang pertama X itu adalah pelajar. Yang kedua Y itu adalah memakai kaos kaki. Baru yang ketiga hadir. Nah, kalau di pernyataan pertama tuh yang ke satu, premis 1 tuh semua pelajar, semua X itu pakai kaos kaki putih. Berarti X dan Y ya. Karena sama-sama gitu. Antara X dan Y. Semua X dan Y. Lalu yang kedua tuh ada yang hadir di sekolah. Ini salah sama lambungnya. Semua. Oke. Nah, lalu yang kedua ada yang hadir. Ada yang hadir di sekolah. Berarti hadir itu Z dan tidak memakai kaos kaki putih. Berarti tidak Y dan tidak Y. Hah. Aduh, ini lumayan ini ternyata. Kesimpulannya, katanya ada pelajar, ada X yang hadir di sekolah dan Z gitu. Oh ya, ke teman-teman kalau ada yang udah nemu jawabannya langsung kasih tahu ya. Kita belajar bareng. Saya juga ini lagi coba mencerna dulu ini. Maksudnya. Kak,
Ya. Kalau di kepala aku toh kan premis pertama semua pelajar memakai kaos kaki putih. Baru yang kedua ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Kesimpulan pelajar yang hadir di sekolah. Validasinya kalau tidak salah tuh valid, Kak. Karena bisa jadi yang ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih itu bukan pelajar. Bisa jadi gurunya atau satpamnya. Oh, oke. Yang di kepalamu itu. Oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Ya, ada yang lain, ada yang lain? Kita tampung dulu pendapat ya, guys ya. Hmm. Misal nih ya, misal jadi katanya untuk semua pelajar itu memakai kaos kaki putih. Jadi semua pelajar nih, semua pelajar. Nah, selanjutnya tuh katanya ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau masalah yang ada yang hadir di sekolah ini, jadi kita nggak tahu nih apakah yang tidak memakai kaos kaki putih ini adalah siswa atau bukan gitu. Nah, ini yang jadi apa? Karena sini kan di pernyataan dua ini dia tidak mengandung X gitu. Maksudnya dia ya tidak mengasih tahu apakah yang tidak memakai kaos yang hadir dan tidak memakai kaos kaki putih ini adalah si pelajar gitu atau bukan. Nah, baru kalau kita tarik kesimpulan, ternyata yang kesimpulannya itu yang di sini itu adalah ada pelajar yang hadir di sekolah. Ada pelajar yang hadir di sekolah. Oke, kalau saya setuju tadi, karena kalau kita perhatikan di premis 2, ini tidak, yang tadi saya bilang, tidak ada yang tidak ada variabel X di sini. Tidak ada variabel X yang, maksudnya kayak, yang ini tuh pernyataan 2 itu tidak mempengaruhi si ininya, tidak mempengaruhi si X-nya itu sendiri. Jadi kayak, ya hadir, tidak memakai kaos kaki putih tanpa memastikan apakah yang memastikan apakah pernyataan dua ini dia apa ya menyinggung, bukan menyinggung sih, apa sih, kayak merujuk ke X gitu, merujuk ke pelajar, soalnya tidak ada variabel X gitu. Makanya kalau kita simpulkan ada pelajar yang hadir di sekolah, ya sah-sah aja sih sebenarnya gitu, begitu sih. Gimana teman-teman, ada yang kurang sependapat atau sepakat gitu? Jadi untuk jawabannya tuh valid sih menurutku. Gimana teman-teman? Sepakat, sepakat. Atau ada yang masih bingung? Silakan tanya, jangan ragu-ragu. Jangan pasrah dong, kasihan. Ya sebenarnya ini logikanya apa ya? Ya itu sih. Saya langsung kayak merujuk ke premis duanya ini. Curiga karena ya dia tidak ada menyinggung si X-nya gitu. Hmm. Nah. Oke, diulang ya. Coba saya ulang dulu. Bentar sambil saya ngecas. Astaga, coba mic-nya.
Oke. Oke. Nah, jadi kan kalau di premis pertama ini mengandung X dan Y ya. Jadi kan oke, ulangi saya pertama dulu. Jadi misalkan si pernyataan X itu adalah pelajar. X itu adalah pelajar, Y adalah memakai kaos kaki, dan Z adalah hadir, gitu ya, hadir pernyataannya. Nah, supaya saya lebih enak tulisnya. Nah, pernyataan pertama semua pelajar memakai kaos kaki. Karena di sini disambung gitu, pelajar memakai kaos kaki kayak kayak bukan samakan sih, kayak disetarakan apa sih, kayak digabung begitu, kayak digabungi apa sih namanya, ya dipasangkan begitu. Makanya sini ada kata dan di sini dan. Makanya sih tulisannya apa, lambangnya semua X dan Y gitu. Semua pelajar memakai kaos kaki putih. Putih sih. Putih. Nah, selanjutnya di premis 2 katanya tuh ada berarti konturnya ini ya. Ada yang hadir di sekolah, berarti Z, tidak memakai kaos kaki putih, berarti Z, dan tidak Y gitu. Tidak Y. Nah, kesimpulan yang di sini adalah ada pelajar yang hadir di sekolah, berarti ada X dan Z gitu. Ada X dan Z. Nah, di sini kenapa saya jawabannya valid? Karena kita coba lihat di premis 2. Di premis 2 ini kan cuma mengandung Z, pernyataan Z sama pernyataan Y gitu. Nah, pernyataan Z dan Y ini tidak mempengaruhi si pernyataan X-nya. Pernyataan X-nya. Karena yang di sini cuma menyinggung Z dan Y doang. Ada yang hadir di sekolah tidak memakai kaos kaki putih, tanpa menjelaskan apakah yang hadir di sekolah dan tidak memakai kaos kaki putih ini adalah pelajar atau bukan gitu. Pelajar atau bukan. Jadi, kalau kita simpulkan ada pelajar yang hadir di sekolah, ya itu sah-sah aja gitu. Sah aja gitu. Karena ya cuma yang di pernyataan duanya ini, ya ada yang hadir di sekolah tidak pakai kaos kaki tanpa ngasih tahu atau tanpa menyinggung ini siswa atau bukan gitu. Gitu sih kalau dari saya. Gimana? Apa sudah menangkap? Oke. Jujur lagi pikir-pikir gak juga. Aduh. Sorry. Gimana guys? Yang lain, yang lain? Oke, sip. Kenapa klik-klik? Oke. Nah, oke ya. Thank you, thank you. Sip. Kayaknya kita harus pindah segmen nih. Mungkin kayak kalau kita lanjut terus ini penalaran ini kayaknya semakin mungkin apa kasihan ke kaliannya gitu. Tiba-tiba geleng-geleng kepala atau bagaimana tuh. Oke, yang kita selanjutnya adalah tentang operasi bilangan ya. Nah, kita bakal cari soalnya. Ini kayaknya yang lagi muda-muda deh. Nah, oke, ini langsung saja nah. Jadi ada operasi bulat titik ini. Operasi bulat titik pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat titik B itu sama dengan 4 min B plus 4 dikali A. Dalam 4 dikurang dalam kurung B plus 4 dikali A. Nilai dari 4 titik bulat bulat titik dalam kurung 2 bulat titik 1 adalah, oke, kita coba tuliskan kembali ya.
4 bulat titik dalam kurung 2 bulat titik 1. Oke. Ingat guys, aturan untuk melakukan operasi pada bilangan real. Bilangan real ini adalah teman-teman lakukan dulu operasi bilangan yang dalam kurung gitu. Berarti kita awalnya dari 2 yang ini 2 bulat titik 1 dulu ya. Oke, kita langsung tuliskan 4 bulat titik. Nah, operasi bulat titik itu apa sih? Berarti 4 dikurang yang bertindak sebagai B adalah 1. Berarti 1 tambah 4. Yang bertindak sebagai A adalah si 2. Gitu. 2. Oke. Berarti jawabannya ya seperti biasa kita hitung dulu yang dalam kurung. 4 dikurang 1 tambah 4, 5. Baru dikali 2. Selanjutnya kita operasiin yang dalam yang perkalian dulu. Perkalian. Berarti 4 bulat titik dalam kurung 4 dikurang 10. Dapatnya 4 kurang 10 berapa? 4 bulat titik min 6. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, ya berarti kita lakukan operasi bulat titik lagi. Yang bertindak sebagai A adalah si 4. Yang bertindak sebagai B adalah min 6. Berarti kita tuliskan lagi. 4 dikurang 1 tambah beta B-nya adalah min 6. Baru dikali dengan A. A-nya 4 ya. Oke. Maka kita dapatkan 4 dikurang 1 ditambah min 6, min 5, baru dikali 4. Nah, kita lakukan operasi dulu yang perkalian. Berarti, mana lagi nih? Berarti 4 dikurang min 5 kali 4 berarti min 20. Nah, karena ini min ketemu min, jadi plus, jadi 4 tambah 20. 24. Oke, jadi jawabannya 24. Ih, tidak ada jawabannya. Nah, bisa. Bentar. Oh, astaga, salah. Harusnya di sini B-nya. Mana sih? Oh, salah di sini, guys. Sorry. Harusnya di sini. Oke, berarti sini harusnya 4 ditambah. Jadi berapa? 4, B tambah 4. Berarti B-nya tadi min 6. Min 6, baru ditambah 4. Baru dikali dengan A. A-nya 4 ya. Berarti min 2. Nah, min 2 dikali 4 itu adalah min 8. Dengan demikian kita dapatkan 4 dikurang min 8. Karena min ketemu menjadi plus, 4 tambah 8, hasilnya adalah 12. Sorry. Oke. Ada yang belum paham dengan cara kerja soal ini? Nah. Saya belum, Kak. Oke. Oke, mantap. Oke ya. Jadi kalau mau ngerjain tuh, nah ini kan ada aturannya ini ya. Jadi operasi bulat titik ini aturannya kayak gini operasinya. A bulat titik B sama dengan 4 dikurang dalam kurung B tambah 4 dikali A. Nah, nilai dari 4 bulat titik dalam kurung 2 bulat titik 1 adalah, nah saya tuliskan kembali kayak gini. Aturan untuk menghitung melakukan operasi pada bilangan real kan bilang bulat itu bilangan real ya, atau bilang bulat lah ya. Itu kita ngerjain yang dalam kurung dulu, dalam kurung. Oke. Berarti kita operasiin yang pertama ini dulu ya. Nah, di sini yang 2 bulat titik 1 yang berperan sebagai A adalah si 2. Yang berperan sebagai 1 ada yang berperan sebagai B adalah 1. Ini B. Dengan demikian kita bisa kita langsung operasikan ini. Operasinya tuh yang kayak gini nih. Nah, makanya kita tuliskan 4 bulat titik dulu, baru dalam kurung 4 dikurang
Nah, yang berarti sebagai B kan 1 ya. Berarti 1 ditambah 4. Baru dikali dengan A. Yang bertindak sebagai A adalah 2. Jadi di sini dikali 2. Nah, di sini kita operasiin dulu yang dalam kurung lagi. Yaitu yang ini 1 tambah 4 nih. Berarti 1 tambah 4 kan 5 ya. Berarti dapatnya 4 bulat titik. Dalam kurung 4 dikurang 5 kali 2. Nah, dan kurung ini yang kita operasiin dalam kurung ya. Dalam kurung dulu. Nah, kita operasin dulu yang derajatnya lebih tinggi, berarti perkalian dulu. Perkalian dulu toh. Berarti 5 dikali 2, berarti jawabannya 10. Maka kita dapatkan 4 dikurang 10 sama dengan min 6. Nah, kan ceritanya ini yang 2 bulat titik 1, 2 operasi apa? 2 bulat titik 1 itu hasilnya itu adalah min 6 ya. Nah, kita operasikan lagi sama si 4 ini. Nah, yang bertindak sebagai A adalah si 4 kan. Ini si 4 lagi. Yang bertindak sebagai A lagi di sini. A. Ini A. Yang bertindak sebagai B adalah min 6. Min 6 ini B. Nah, dan demikian ya kita masukkan lagi di operasi ini A bulat titik B. Berarti 4 dikurang dalam kurung. Nah, si B-nya kan min 6. Tulis min 6. Baru ditambah 4. Tutup kurung baru dikali A-nya sini 4 ya. Jadi kali 4. Nah, kita operasin dulu yang dalam kurung lagi. Min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Baru min 2. Lalu kita lagi lakukan operasi perkalian. Karena perkalian ini lebih tinggi derajatnya toh. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8 gitu. Nah, ini kan kita dapatnya 4 dikurang min 8. Minus ketemu minus kan jadi plus ya. Jadi kita bisa tuliskan 4 ditambah 8. Jadinya 12. Nah, inilah hasil jawaban akhirnya. Gimana? Atau ada bagian yang lost gitu? Oke, sip. Yang lain. Tahunya ada yang masih kurang paham gitu. Nanti kita coba pahamkan lagi gitu ya. Oke. Thank you. Oke, thank you. Sip. Nanti kita coba pindah ke soal selanjutnya ya. Uh. Oh, ini deh. Coba. Nah, ini jawabannya, ini soal ya. Misalkan apa diketahui P itu adalah hasil dari 3X ditambah 2Y ditambah Z. Dan Q adalah itu hasilnya dari 3Y tambah 2X tambah Z. Apabila diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat positif, dan X lebih dari Y, lebih dari Z, maka kesimpulannya ya sebagai ini, pilihannya gitu. Apakah P lebih dari Q, P kurang dari Q, P lebih dari sama dengan Q, P tambah Q lebih dari PQ, atau 2P lebih dari 3Q. Oke, kita coba satu-satu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat positif dan X lebih dari Y lebih dari Z, teman-teman bisa bisa langsung saja misalkan itu nilainya X dan YZ, X, Y, Z itu berapa gitu. Karena tandanya sudah bilangan bulat positif dan katanya X itu lebih dari Y lebih dari Z. Oke, misalkan saya tulisnya X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Nah, perhatikan.
Kenapa ini pilihanku benar? Karena 3, 2, 1 ini adalah bilangan bulat positif. Dan 3 itu lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, sesuai ketentuan ini kan. Berarti kita bisa pilih yang ini. Pilih ini X, Y, Z-nya nilainya segini. Oke, kita coba hitung nilai P-nya. P itu adalah 3 dikali X. Berarti 3 kali 3. Ditambah 2 dikali Y. Y-nya 2. Baru ditambah Z, 1. Dapatnya 3 kali 3, 9. Tambah 4, tambah 1, 14. Oke, selanjutnya Q. Q itu adalah 3 dikali Y, berarti 2. Ditambah 2 dikali X, berarti 2 dikali 3. Baru ditambah Z, 1. Dapatnya 6 tambah 3 kali 2 kan 6. Ditambah 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, 12. Tambah 1, 13. Oke. Yang kita dapatkan sini adalah karena 14 itu pasti lebih dari 13, maka kita bisa simpulkan P itu lebih dari Q. Gitu. Berarti jawabannya adalah A. Itu dia. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini kayaknya lumayan. Oke, sip. Thank you. Yang lain, oke, sip. Jadi perhatikan anunya nah, si syarat ininya. Apa yang yang diketahuinya gitu. Kalau X, Y, Z-nya dibilang bola positif, X lebih dari Y lebih dari Z, nah teman-teman bisa ambil kayak misalkan nilainya X dan Z ini berapa gitu. Kalau bilang bulat negatif, ya sama juga teman-teman. Yang penting ada ini juga nih, X yang keterangan ininya, ya lebih dari ininya. Nah, teman-teman bisa ambil satu contoh gitu. Oke, karena aman, kita coba satu lagi tentang bilangan bulat. Bilangan, ya sih, bilangannya. Kayaknya sering bilangan dulu deh. Kita coba ke soal UTBK tentang aljabar. Ini astagfirullah, ini soal apa ini? Ini deh. Ini tentang aljabar ya. Nah, ini dia. Jika 1/A tambah 1/B tambah 1/C sama dengan 1/D, maka A-nya berapa? Oke, kita bisa tuliskan seperti berikut ya. Oke, tuliskan lagi 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D. Sama dengan, salah. Sama dengan 1/D. Oke, supaya, kan kita mau cari A ya, berarti ya kita pindahkan kita buat si 1/A ini sendiri dulu ya. Yang kita dapatkan 1/A sama dengan 1/D dikurang 1/B. Ini kan 1/B ya, positif. Kalau dipindahkan, pindah ruas ke kanan jadi minus. 1/C juga sama, minus gitu jadinya. Oke. Selanjutnya kita dapatkan 1/A sama dengan, nah kita lakukan penyamaan penyebut yang ini 1/D dikurang 1/B tambah 1/C. Ya penyamaan, ya kalau mau disamakan penyebutnya, ini karena ini mumpung huruf, ya udah langsung saja kalikan semua. B, C, D.
Gitu. Nah, BCD dibagi D hasilnya BC. Nah, baru dikurang. BCD dibagi B hasilnya CD. Dikali 1 tetap CD. Baru dikurang lagi. BCD dibagi C hasilnya BD. Dikali 1 tetap BD. Jangan anggap saya bilang BCD itu adalah ngomong kasar ya guys ya. Astagfirullah. Ini cuma huruf saja ya guys ya. Jangan berpikiran saya ngomong kasar di sini. Oke. Dari sini kita dapatkan apa? Nah, kan kalau kita mau cari seper A ya. Kita mau cari A. Kalau di sini seper A, kalau saya balik berarti A/1 dong. Konsekuensinya yang ini juga dibalik dong posisinya. Jadi BCD per BC dikurang CD dikurang BD. Oke. Kan karena A dibagi 1 itu adalah A hasilnya. Maka kita dapatkan BCD dibagi BC dikurang CD dikurang BD. Oke, apakah ada jawabannya? Tidak ada. Atau saya bisa tuliskan sebagai ini. BDC, ya BCD dibagi dengan BC, baru CD-nya saya keluarin. D, ya ini kan CD dan BD ini masing-masing mengandung D ya, masing-masing punya D. Maka saya keluarkan D-nya. Berarti C ditambah B. Gitu. Oke, ternyata jawabannya C. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Oke, mantap sekali ya guys ya. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, kita sudah mengerjakan 6 soal ya guys ya. Oke, sip. Oke, saya mau lihat dulu partisipan. 1. Oke, pada kesimpulannya yang mendominasi sini adalah wanita ya guys ya. Oh, cari pembagiannya. Oh ini tadi kan ini dari seper A ditambah seper B tambah seper C sama dengan seper D. Nah, kita mau buat kan mau dicari A ya toh. Nah, si seper A ini kita buat sendiri. Makanya si seper B dan seper C-nya ini dipindahkan ke kanan. Hasil jadinya minus gitu. Gini. Nah, untuk menghitung seper D dikurang seper B dikurang seper C, berarti kita samakan penyebutnya nih. Penyebutnya, karena ini pecahan kan, operasi pecahan. Langsung sekali saja. D dikali B dikali C, berarti B, C, D. Nah, berarti di atasnya beda lagi. Nah, cara ngitungnya itu adalah BCD dibagi D, hasilnya kan BC. Baru dikali 1, tetap BC. Tulis di sini BC. Baru dikurang. BCD dibagi B, CD. Dikali 1, CD. Baru dikurang lagi. BCD dibagi C adalah BD. Dikali 1, BD. Gitu. Kalau di atasnya 2, berarti kalau di atasnya 2, ya udah BCD dibagi D, BC dikali 2, berarti 2 BC. Dan seterusnya begitu. Gimana? Yang bertanya? Tadi yang bertanya apa? Oke, siap. Thank you. Oke, kita coba lagi. Apakah kalian punya referensi soal? Mungkin kalian sini ada yang request soal gitu. Sangat diterima ya guys ya. Oke, ini mungkin satu soal lagi sebelum kita istirahat dikit-dikit. Apa nih? Oke, masih tentang aljabar. Nah, misal nih, kalau kita punya 2A dikurang B sama dengan 2C, dan A kurang C sama dengan 1, maka nilai B berapa? Kita coba tulis dulu. 2A
dikurang B sama dengan 2C. Dan A kurang C sama dengan 1. Oke, saya coba pindahkan 2C ke kiri, B-nya ke kanan. Artinya dari 2C kan 2C ini positif. Kalau kita pindah ke kiri jadi negatif. 2A dikurang 2C. Nah, ini si minus B kan di kiri, si B ini kan minus ya di kiri. Kalau saya pindah ke kanan jadi B gitu. Positif. Oke. Oke, di sini saya ini kan 2A dan 2C ini mengandung 2 ya. Masing-masing punya 2. Berarti kita bisa faktorkan. Jadi 2 dikali dalam kurung A kurang C sama dengan B. Oke, karena kita sudah ketahui, kita diberikan pernyataan bahwa A kurang C sama dengan 1, maka saya substitusi A kurang C-nya sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan B. Maka kita dapatkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, inilah jawabannya. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Oke sekali. Oke, thank you, thank you, thank you. Kuncinya adalah kalau teman-teman sini ada yang pernyataannya sini 2A kurang B sama 2C dan A kurang C sama dengan 1. Teman-teman coba buat apa kayak satukan dalam satu ruas gitu si variabel yang diketahui sudah apa yang sudah diketahui nilainya gitu operasinya. Kayak gini kan A kalau dikurang C kan sama dengan 1 nih. Nah, di persamaan pertama si 2A kurang B sama 2C ini, coba satukan si 2A sama 2C. Gitu. Berarti 2A, si 2C ini pindah ke kiri, si B-nya pindah ke kanan gitu. Jadi kayak gini. Kayak gitu sih kuncinya. Kalau untuk soal lain juga, kayak begitu juga kuncinya, teman-teman. Jadi kayak buat dalam satu ruas gitu. Apa ini? Oke. Ya, sekarang kita refreshing dulu. Daripada kerja soal mulu dah. Kita istirahat selama 5 menit 5 sampai 7 menit lah ya. Sampai kalau di sana 21 lewat 5. 21 lewat 5. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dikit bersama Yayat ya guys ya. Aduh, capek sekali kan main futsal. Capek menguras tenaga 2 jam. Oke. Apa ya yang bagus diceritain? Kalian mau request saya cerita tentang apa? Kalau teka-teki, aduh nanti garing teka-tekiku begitu. Oh, ini saya bertanya teman-teman. Tahu kalian Siwon, Siwon, Siwon. Tahu Siwon toh? Pasti cewek-cewek ini pada tahu jadi Siwon. Oke, sudah tahu ya. Oke, tahu, tahu, tahu. Oke, tahu. Saya nanya dulu tuh. Ya, Siwon, teman-teman tuh, Siwon. Kalau kan dia dari Korea, Korea Selatan. Kalau dia pindah ke Indonesia, jadi namanya si Rupiah. Benar enggak? Wah, konek Putri Salma. Siwon, Siwon ini orang Korea Selatan kan? Siwon kalau pindah ke Indonesia, benar nggak jadi si Rupiah namanya? Bagus sekali. Thank you, thank you, thank you. Sudah connect ya, guys ya. Oke, 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 oke. Oke. Apalagi ya kira-kira yang bagus nih. Dulu. Ada, saya koleksi semua anuku. Saya lupa saya anunya kalimatnya. Entah ya. Saya periksa dulu. Kalian kalau mau nyumbang teka-teki juga boleh-boleh aja. Oh ini. Pasnya kalian nonton TV tuh ada tuh azan maghrib tuh biasa di RCTI apa
RCTI, SCTV, Indosiar dan teman-temannya gitu tuh. Ada itu azan maghrib gitu, azan maghrib. Tapi teman-teman pernah curiga enggak siapa yang azan itu? Kayak siapa namanya tuh yang azan gitu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak siapa yang azan? Muazin. Iya, namanya Muazin tapi nama orangnya, bukan bukan nama julukan gitu. Oh, tidak tahu. Oke. Jadi, nama yang muazin itu, yang apa? Nama muazinnya itu yang azan itu saat maghrib itu di TV-TV namanya Saat. Ya, silakan bertanya-tanya kenapa namanya Saat itu. Ya, karena kenapa Saat? Karena di situ tertulis di TV itu saat azan maghrib tiba untuk eh saat azan maghrib tiba untuk Jakarta dan sekitarnya. Yaitu saat azan maghrib. Ya, ah, capek juga. Oke, cukup dulu. Saya mau mana itu kumpulan saya sudah tulis itu. Oh, ini dia. Oh, ini. Eh, kira-kira ini kan hewan terberat di dunia ya saat ini adalah gajah gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, apanya gajah yang 0 kilogram? Ayo berpikir, apanya gajah yang 0 kilogram ternyata beratnya gitu. Wih, betul tahu. Iya guys, jadi jawabannya bayangan ya guys ya. Ya, jadi gajah itu ternyata punya sesuatu yang beratnya 0 kilogram itu bayangannya. Oke, ya 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 ya. Aduh. Oh ini jadi eh kan tadi baru Kak habis pulang futsal tuh. Futsal. Baru masuk ke kamar. Iyalah, kalau capek itu masuk kamar. Nah, ini kaget Kak di kamar ini. Kenapa ada kasurku gitu ya? Ada kasurku kayak hilang. Wih, mana kasurku ini? Nah, ternyata setelah saya cari-cari tuh tadi, ini yang kasih lambat Kak nih, anu tuh datang apa lambat Kak ngajar. Ternyata ini kasurku ketutupan spray. Jangan ditahan guys. Kalau mau ketawa ketawa saja gitu. Oh, benar tidak, teman-teman. Gitu. Sampai saya ketawa. Oh, ini satu lagi. Mandi. Oh, ini. Aduh, ini kayaknya garing sih, tapi tidak tahu menurut teman-teman gimana. Kucing, kucing apa yang bapak-bapak? Kucing-kucing apa yang bapak-bapak, guys? Aduh.
Ya, karena langsung berpikir, langsung saya jawabannya adalah kucing. Kucing apa yang bapak-bapak adalah bapaknya kucing. Oke, itu dia teman-teman. Eh, sesi ya apa sih namanya? Astagfirullah. Astagfirullah. Apa bahasa Thailandnya? Nggak bisa ini saya tidak bisa menjawab ini yang direct message ini saya tidak bisa. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya tahu jawabannya tapi jangan dulu guys ya. Saya saya tidak bisa. Aduh, jangan sampai dark joke saya keluar guys ya. Saya ini sebenarnya terkenal dengan apa ya? Punya apa sih namanya? Punya jokes-jokes yang dark gitu, tapi saya tidak mau keluarkan ke kalian karena kalian itu anak-anak baik. Jangan kayak saya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke latihan-latihan soal ya guys ya. Oke, nanti teman-teman kalian kalau teman-teman eh, mau merasa hebat silakan ini teka-tekinya gitu ya. Oke, tadi kita sudah sampai mana? Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa? Dasar operasi bilangan, dasar aljabar. Nah, sekarang kita coba soal-soal himpunan. Kenapa itu PDF coba? Ini dia. Teori dasar himpunan ya guys ya. Oh, luar biasa soalnya. Wow, 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 wow. Kayaknya kita belum belajar tentang di banyaknya himpunan bagian. Astaga. Apa himpunan bagian A semua ini? Jawabannya. Oke, ini coba. Lumayan soalnya. New. Oh, lalalala. Salah. Harusnya buka di sini. Nah, kita punya himpunan semesta. Semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan A-nya adalah 135, B-nya 2468. Maka B komplement dikurang A. Oke, kita coba tuliskan baik-baik. Ya, teman-teman kalau mau mengerjakan kayak soal kayak gini, itu kalau bisa teman-teman makanya diagram Venn. Kalau semesta dibuatin kotaknya, miring, Cak. Kotaknya, miring. Sorry, guys. Ini semesta ya, ini himpunan semesta, guys ya. Semesta. Nah, katanya si A-nya ini, iya, nanti langsung yang punya soal, langsung kirim saja ini ke direct message ya. Nah, ini punya apa si A ini himpunnya 135. Ini 135. Ini A. Ini A. Si B-nya itu adalah 2468. 2468. Ini tidak beririsan ya. Ini si B. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si 7-nya ini di luar ya. Tidak di A, tidak di B. Oke. Yang ditanyakan adalah B komplement dikurang A. B komplement dikurang A. Arti dari B komplement adalah semua nilai semua anggota nilai semesta anggota semesta yang tidak berada di himpunan B gitu. Berarti anggota dari B komplement C itu adalah ya yang bukan anggotanya ini, yang bukan anggotanya B. Berarti 1, 3, 5, 9 juga di. Dadah. 5, 7, 9. Oke. Ini. Jadi ini anggota dari B komplement. 1, 3, 5, 7, 9. Lalu
kita punya himpunan A-nya adalah 135. Mana sih tintanya? Wih, mana kok? Oh, ternyata di sini. Hilang. A-nya itu adalah 135. Arti dari B komplement C dikurang A itu adalah kita menghilangkan anggota B komplement yang juga merupakan anggota A. Jadi, nah ini kan B komplement kan 13579. Sedangkan A itu punya anggota 135. Kalau dikurangin berarti kita menghilangkan anggota B komplement yang juga merupakan anggota A. Berarti kita hilangkan 1, 3, dan 5. Berarti ini hilang. Nah, salah. Ini langsung saya coret di B komplementnya. Dan demikian kita dapatkan apa? 79. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Oke, wah ini luar biasa nih. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba request dari teman kalian. Salah. Oh, ini dia. Bisa dibesarin nggak ini? Oh, ini bisa ternyata. Besar sekali. Oke, ini ya. Dari 1.200 pelajar, 750 pelajar menyukai olahraga badminton dan 650 pelajar menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut, bukan turut-turut ya, berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin jumlah pelajar keduanya, maka nilai X plus Y adalah, wah ini lumayan luar biasa ini, luar biasa ini saya lihat soalnya. Oke. Ceritanya nih. Dari 1.200 pelajar, ada 750 pelajar menyukai olahraga badminton dan 650 pelajar menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin jumlah pelajar keduanya, maka X dan Y adalah oke. Rumus dari ini kan kita sudah tahu ya, jumlah A gabung B, berarti ketika kita menggabungkan dua cabang sih. Misalkan A ini adalah banyak si NA ya. NA itu adalah jumlah yang suka pelajar yang suka badminton. Kalau NB itu jumlah pelajar yang suka apa sih? Sepak bola. Nah, katanya kalau banyaknya A gabung B berarti banyaknya jumlah pelajar. Ini digabung nih jumlah pelajar yang suka badminton sama jumlah pelajar yang suka sepak bola. Itu adalah jumlah pelajar NA ditambah NB dikurang NA iris B. Nah, ini yang ditanyakan sih NA iris B-nya. Nah, kan kita tahu
jumlah, nah ini yang jadi anunya sih sebenarnya, jadi dilemanya. Karena ini 1.200 pelajar ini belum tentu, ada saja apa, belum tentu ada yang tidak suka, ada yang tidak suka, bisa jadi ada yang tidak suka keduanya ini olahraga gitu, gitu toh. Makanya sini saya coba tuliskan sebagai 1.200 ditambah Z lah ya, di mana Z ini adalah jumlah ya, Z ini adalah jumlah pelajar yang tidak suka keduanya. Jumlah pelajar yang tidak suka keduanya. Ini juga keduanya. Gitu. Ini. Jadi nah si NA-nya kan tadi berapa? Jumlah pelajar yang suka badminton. Itu 750, baru ditambah yang suka sepak bola 650. Baru dikurang yang suka keduanya, N, A, iris B. Oke. Nah, maka kita dapatkan 1.200 tambah Z sama dengan ini 750 tambah 650. Nah, saya kayaknya jelek tulisan kan 750. Oke. Itu hasilnya 1.400 ya. 1.400. Baru dikurang NA iris B. Oke. Nah, ini nih. Berarti kita dapatkan Z dikurang NA iris B. Itu hasilnya adalah 1.400 dikurang 1.200. Ini kan 1.200-nya pindah ke kanan. Jadinya 200 ya. Oke. Nah, ini nih yang menjadi dilema kita. Kalau jadi kan ini yang suka kedua-duanya ini ada maksimum dan minimumnya gitu. Maksimum dan minimumnya. Berarti ada X sama Y gitu. Ada X sama Y. Nah, di sini yang menjadi dilemanya itu adalah kita kalau kasusnya ini X dan Y apa nilai kan ini apa ya namanya kayak si Z-nya ini juga maksudnya ini kan tidak suka keduanya ini udah tahu berapa gitu toh. Nah, mana ya? Coba. Nilai yang apa yang suka kodenya ini pasti nilainya positif ya. Oh, oke. Artinya kalau dari kalau kita lihat ini tuh si Z ini pasti itu lebih dari NA iris begitu. Artinya yang suka bukan kurang Z sih, tambah Z sih. Oh, dikurang kayaknya hilangkan dulu Z-nya deh. Hilangkan dulu Z. Hilangkan Z. Karena ini. Bentar. NA iris B. NA iris B 1.200 kurang Z. Oh, ini dikurang Z ternyata ya. Jadi kenapa dikurang Z? Karena ini kan 1.200 itu jumlah pelajar, guys. Jumlah pelajar. Sedangkan yang apa ya? Sedangkan yang kalau kita gabungkan ini, yang kita gabungkan itu apa? Kalau kita gabungkan yang suka badminton sama suka sepak bola itu nilainya pasti kurang dari 1.200 itu, 1.200 gitu. Nah, makanya sini saya tuliskan minus Z. Berarti di sini kita tulisnya kebalik sih seharusnya. N A iris B dikurang Z sama dengan 200 gitu. Dikurang Z sama dengan 200. Oke, di sini artinya apa? Yang kita dapatkan adalah si N A iris B atau yang jumlah yang suka keduanya itu lebih dari Z ya. Karena kalau kita kurang, kenapa lebih dari Z? Karena kalau hasil pengurangan ini adalah bilangan bulat gitu, positif 200 gitu.
Kalau negatif Ki berarti si Z-nya ini lebih besar dari si jumlah si Z-nya ini lebih besar dari N A iris B gitu. Nah, kalau di sini dibilangnya menyatakan minimum, minimum ya, minimum. Aduh, itu juga sih. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Oh ya, coba deh. Saya tulis coba. Kan itu misalkan apa Z itu kan sama aja dengan N A gabung B komplement gitu. Berarti jumlah semesta berarti 1200 dikurang dengan N A gabung B. Oke. Kalau di sini saya tuliskan apa? 1200 tambah. Oh, coba ya. N A gabung B. Enggak juga sih. Uh, susah juga ya ini guys, soalnya. Kalau si minimum tuh, oke 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 oke, sip sip. Nah, kan ini apa sih namanya? Kita nggak tahu nih apa bahasa nih kata-katanya. Nah, si NA kurang B dikurang Z ini, apa si NA kurang B ini akan mencapai apa nilainya maksimum kalau si Z-nya ini sama dengan 0. Benar tidak? Kalau Z-nya sama dengan 0, si NA kurang B ini nilainya maksimum. Maksimum nggak sih? Enggak juga. Minimum gitu. Minimum. Sama dengan 200 gitu. 200. Kalau Z sama dengan 0, berarti NAB-nya, NA kurang B-nya adalah 200. Dan ini adalah nilai minimum gitu. Ini nilai minimum ya. Berarti karena minimum, berarti ini yang dianggap apa? Ini X ya. X-nya sama dengan 200 gitu. Nah, ini nih yang menjadi dilemanya. Kalau maksimum, nah untuk Z berapa? Kalau maksimum tuh, aduh. Kalau maksimum, si NA kurang B-nya ini harus tinggi gitu sih. Z-nya lebih rendah. Tapi kalau dikurang sih 200. Nah, ini paling sih. Coba ya. Kan kalau untuk mencapai maksimum itu, apa? Kan syarat dari NA kurang B ini adalah dia tidak melebihi si jumlah keduanya gitu. Jumlah keduanya. Berarti ini kan jumlahnya 1400 ya. 1400. Nah, NA kurang B ini itu nilainya lebih kecil gitu dari 1400. Lebih kecil gitu. Jadi kira-kira berapa ya? Kalau X 200. Ini yang kasih kasih soal ada pilihan gandanya kan? Atau tidak ada? Ada Kak? Oh ya, boleh minta dulu. 450, B 600, C
C 650, D 850, E-nya 1200. Oke. Aduh. Wow. Ini minimum sih yang si X-nya. Paling si Z berapa sehingga sih oh loh. Kan yang jumlah 650 350 tambah 650 kan 1400. 1400, 1200. Apakah Anda memiliki uang 20 Enggak. pecahan 50? Kenapa? Nggak bayar utang. Masalah lagi. Intinya Z-nya nggak boleh negatif sih. Aduh, nih. Coba mikirnya tuh si yang tidak suka keduanya. Bentar. Kan ini kalau dijumlahkan 1400, sedangkan si jumlah eh yang tidak yang jumlah pelajaran yang itu 1200. Berarti ada sekitar ada 200 nih. 200 gapnya gitu. Nah, berarti yang itu kan 200 itu adalah hasil apa sih namanya? Hasil pengurangan antara yang suka keduanya dan yang tidak suka keduanya. Yang tidak suka keduanya. Itu 200. Aduh. Hmm. Jadi apa sih ininya? Ih, kenapa bisa kayak gini guys ya? Coba ya. Mikirnya kayak gimana, Dik? Hmm. Eh. Astagfirullah. Kenapa kayak lumayan nih juga soalnya? Ratus ya. Itu kurang dari 650. 50. Hmm. Aduh ya Allah, kenapa bisa begini soalnya, Cok? Bentar ya.
Kalau 1.200 kan itu sejumlahan dari N A gabung B ditambah N A komplement. Bukan. Gabung B komplement. Mau main beres? Berarti ini 1.400. Aduh. Kayaknya kita coba ini kayaknya PR ku guys ya. Karena sudah kasihan juga 2131 di sana. Mungkin kita coba nanti saya coba lanjutkan ini di pekan depan lah ya. Duh, sorry teman-teman sudah menunggu jawaban ternyata tidak dapat kok jawabannya gitu. Ini PR. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan ininya apa kelasnya hari ini. Mohon maaf sudah mengambil banyak waktu teman-teman. Mohon maaf juga sudah telat. Ya, semoga teman-teman saya terus bisa mengembangkan diri saya buat mengajar lagi yang lebih baik dan teman-teman juga tetap semangat dalam apa sih dalam kelasnya gitu ke depannya. Oh ya, seperti biasa absen ya. Thank you. Selalu diingatkan saya ini. Tuh orang. Mana sih tadi? Absen. Aduh. Nanti saya coba langsung saya anu nah. Nanti kalau aduh, sakit. Mana sih? Oh, di atas. Silakan diisi. Oke. Kenapa lebih kuda apa jawabannya, cu? Aduh. Apa ya? Sorry. Z-nya 0. Iya, kalau dia yang tidak suka keduanya ternyata tidak ada, Ji. M-nya 200. Kalau ada yang tidak suka keduanya, artinya yang sudah isi absen sudah bisa ini ya, sudah bisa live. Nanti ini kayaknya bakal kukirim ini anunya lah. Kukirim filenya kalau aku dapat juga jawabannya ya. Oke. Yang sudah isi absen sudah bisa live. Thank you. Mohon maaf atas keterlambatannya. Dan see you next week. Dadah.